Oke semuanya, balik lagi di channel The Mamens. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, apalagi rizkinya lancar terus ya teman-teman, amin. Ini ada pernyataan yang harus dilihat oleh kita semua. Pernyataan dari Pak Pras mengenai pasar pramuka yang ramai dibahas. Berawal dari pernyataan Pak Bitor yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka, katanya. Kemudian diurus oleh tim Solo, yang kemudian diserahkan kepada Pak Pras. Itu kata Pak Bitor, teman-teman. Nah, dari sinilah Pak Pras meluruskan apa-apa yang dikatakan oleh Pak Bitor, yang memang intinya Pak Bitor itu salah informasi, teman-teman. Dan itu langsung dinyatakan oleh Pak Pras. Beliau juga menyatakan bahwa beliau adalah pelaku sejarah. Dari sinilah Pak Pras meluruskannya apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Kemudian ada yang tak kalah menarik. Ini ada perkembangan laporan Pak Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Diterangkan langsung oleh polisi sewaktu mengadakan konferensi pers, teman-teman. Nah, langsung sajalah kita lihat videonya. Nama jenengan disebut oleh Bambang Bitor Suryadi. Dikatakan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Solo, disebutkan nama-nama ini, kemudian diserahkan ke Mas Pras yang waktu itu di tim pemenangannya Jokowi, waktu mendaftar jadi gubernur DKI Jakarta bersama Ahok. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar ijazah asli itu diserahkan kepada Mas Pras? Jadi saya harus meluruskan, karena saya adalah salah satu pelaku sejarah di tahun 2012. Saya terima kasih dikasih kesempatan oleh Mas Rudi untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan meluruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan, yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor, dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcast. Waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa gitu. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba Ujuk-ujuk muncul. nongol ini berita ini gitu. Keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya kalau melihat ini nggak ada sikap PDI, kita kan semua diam, Pak. Kok tiba-tiba meletup nih namanya Bitor Suryadi ini. Dung. Nah, mending kalau meletupnya betul nggak apa-apa. Ini meletupnya ada orang yang nggak ngerti masalahnya dibawa-bawa ke situ. Dan Mas Pras bisa meyakinkan kita semua bahwa pada waktu itu tahun 2012 itu Bitor tidak terlibat sama sekali. Dia tidak di tim aja nggak ada. Namanya pun nggak ada. Ini kan lembaga, Pak. Kalau korbannya Bitor atau korbannya Pras itu kan pribadi, nggak ada masalah. Tapi kalau korbannya lembaga yang namanya PDI Perjuangan, oh saya lawan, Pak. Saya lawan apapun ini, Bitor saya lawan. Kalau bicara masa aktivis, saya juga aktivis kok. Sama-sama kita berjuang kok di 98, bukan kita juga tidak berjuang di situ. Teman-teman, itulah yang dikatakan oleh Pak Prasetya. Berarti kalau pernyataan-pernyataan Pak Bitor itu tidak terbukti alias cuma asumsi dan narasi dan kitinyi, wah, ini bisa terseret juga kan Pak Bitor, teman-teman? Yang ngomong merasa orang ahli, tapi kenyataannya kasus simpel ini menjadi tidak simpel karena sengaja di framing sehingga muncullah drama-drama yang sampai sekarang membuat masyarakat bingung. Yang kedua,
ini adalah perang antara kebenaran dengan pembenaran. Ya. Kebenaran versus pembenaran. Ya. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Nah, kita semua dengarkan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka, ternyata tidak, maka otomatis kan masuk tersangka baru ya. Kemudian yang kedua, dia memfitnah, dia membuat perbuatan yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian dia menghasut orang. Ini tentunya orang bicara itu ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Masalahnya simpel Pak Fitra ya. Kita kalau sederhananya, ijazah ini sebetulnya produk dari mana sih? Kan dari Universitas UGM. Tidak mungkin pemegang ijazah ini membuat ijazah sendiri kalau universitas yang terkait dengan ijazah itu mengatakan bahwa itu ijazahnya saya yang dikeluarkan oleh universitas saya atau bukan kan? Kalau universitasnya mengatakan itu ijazahnya betul saya keluarkan, tinggal kita buktikan apakah itu otentik atau identik. Nah, kalau orang bilang kan gampang, sederhana, Pak Jokowi lihatkan aja udah beres. Itu hanya orang yang berpikir sempit yang mengatakan demikian ya. Kalau saya mindset saya udah mengatakan ijazahnya Pak Fitra palsu, mau dikasih lihat saya sejak dari pertama sampai sekarang, nggak mungkin saya percaya dong. Pasti saya akan bilang, oke, buktikan ijazah kamu itu adalah asli. Cara membuktikannya di negara kita, negara hukum, harus bikin laporan kan. Kita laporkanlah ke polisi, menjadi satu kasus. Kalau ijazah ini ternyata benar, maka atau asli, maka terhadap orang yang dituduhkan dia tidak bisa dikenakan delik apapun. Unsur pidananya tidak masuk, ya. Kemudian fakta-fakta lainnya yang untuk bisa diteruskan ke penyidikan tidak masuk, kan sangat sederhana sebetulnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau misalnya itu ternyata palsu, maka buat saya yang menuduh kepada pemilik ijazah itu, maka saya aman. Tidak ada tuntutan sama saya, benar kan? Ijazah kamu palsu. Tapi kalau ijazah ternyata itu benar, ada konsekuensi hukum dong untuk saya. Karena ini sudah masuk ke dalam proses penyelidikan dalam satu kasus hukum kan. Ada konsekuensi hukum, kata Pak Ito. Makanya tim kuasa hukum Pak Jokowi melaporkan hal ini, teman-teman. Bukan hanya dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, ada Pradi juga yang melaporkan dengan pasal-pasal yang banyak. Nah, bagaimana perkembangannya? Kita lihat bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian. Penanganan perkara yang dilakukan oleh tim penyelidik dari Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ada 2 objek perkara, ya, ini rekan-rekan harus mengetahui juga. Objek perkaranya ada 2. Yang pertama itu tentang fitnah. Ya, fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Itu objek perkara yang pertama. Ya, di mana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor saudara Insinyur HJW, ya. Kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan, ya, mengambil keterangan 49 saksi. Di antaranya saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini dan para terduga terlapor. Kemudian untuk objek perkara yang kedua, ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres, ya. Apa objek perkaranya?
objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. 50 saksi, ya. Kemudian dalam dua objek perkara ini penyelidik juga melakukan komunikasi untuk mengambil keterangan atau meminta legal opinion terhadap beberapa ahli untuk dimintakan pendapatnya. Jadi inilah update-nya yang sedang kami lakukan, dalam hal ini Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya dalam penanganan dugaan peristiwa dimaksud, ya. Jadi ada 2 objek perkara yang sedang dilakukan pendalaman. Siap-siap RSCS. Tentunya proses hukum terus berjalan, pertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nuduh-nuduh ya Rosuryo CS itu, nuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian keluarlah dalil hukum yang menuduh harus bisa membuktikan. Ini nuduh dulu buktinya tidak ada. Malah sekarang sibuk kadia dan kaditu, kesana dan kemari. Padahal kebenaran sudah jelas terlihat dari awal juga ya, dari pihak UGM yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli.